Halo sahabat aktif, jumpa lagi dengan gua di vlog Bangke. Gua kalau ngeliat di statistical YouTube viewer gua nih, ternyata banyak nih sahabat aktif yang memang nonton dan ya mungkin dapat manfaatnya, tapi kok nggak subscribe nih, nggak like. Kalau gitu gimana kalau sahabat aktif sekarang boleh menghit like, subscribe, dan juga share konten-konten di vlog Bangke ini agar ya gue juga makin semangat untuk bikin konten-konten bermanfaat di video-video berikutnya. Oke, deal ya. Oke, kita lanjut. Jadi kali ini gue akan memberikan first impression sebenarnya, spoiler sepatu. Ya jadi karena di video gue sebelumnya itu kan kelihatannya waktu gue nge-review Nike Zoom Tempo Next Percent, itu videonya mungkin bagi beberapa sahabat aktif jadi panjang banget, lama banget. Jadi video kali ini itu gue akan memberikan review terhadap first impression review kali ya, dan mungkin nanti setelah gue pakai, gue tes, gue mungkin akan rasa-rasain, baru nanti akan ada review pemakaian dan kira-kira sepatunya cocok, enak apa enggak, cocok buat sahabat aktif apa enggak, dan lain sebagainya. Oke, nggak pakai lama-lama lagi, ini dia sepatunya. Yes, seperti yang udah sahabat aktif tebak-tebak pastikan, kali ini gua membeli sepatu dari Adidas Boost. Oh ya, sebagai disclaimer dulu nih, semua materi dan barang yang ada di vlog ini murni gue beli dengan biaya sendiri, tidak disponsori atau di-endorse oleh pihak manapun, dan gue akan selalu berusaha untuk menyajikan review-review yang objektif sehingga memberikan manfaat yang benar-benar pas untuk sahabat aktif yang menonton konten ini. Ya, jadi benar ini adalah Adidas Boost, tipe lama sebenarnya, tipe lama gitu. Jadi yes, spoiler, ini adalah Ultra Boost, tapi bukan Ultra Boost yang Ultra Boost. Iya, itu bentar lagi gue buka deh. Ultra Boost Uncaged. Yes, ini adalah Ultra Boost Uncaged. Warnanya ini kalau nggak salah, let me see, lupa apa warnanya nih. Oh, nggak ada. Kalau nggak salah, apakah ini burgundy atau merah atau apa gitulah pokoknya. Ya, jadi ini adalah Adidas Ultra Boost Uncaged. Kelihatannya sih ini sudah rilis lama ya sebenarnya ya dari Adidas ya. Kalau gua cek-cek di internet tuh dari tahun 2016 sudah ada gitu. Jadi kalau gue tebak mungkin ini juga rilis yang terakhir lah gitu. Jadi sebenarnya ini bukan sepatu yang baru-baru banget sebenarnya, tapi as far as I know, Boost nggak terlalu banyak mengimprove kualitas dari responsiveness ataupun ya istilahnya jeroan dari Boost sendiri sebenarnya hampir sama lah gitu. Lebih banyak improvement itu dilakukan di bagian upper, di bagian material ya, heel, cage-nya, dan istilahnya nih torsion sistemnya inilah gitu. Nanti akan gua bahas satu persatu. Ya, jadi ini adalah Adidas Ultra Boost Uncaged. Kenapa gue pilih sepatu ini? Karena mungkin selama ini sudah hampir setahun, 2 tahun, 3 tahun ini gue bener-bener pakai sepatu Nike banget lah gitu, terutama sejak Zoomfly itu dirilis di tahun 2017 ya. Jadi setelah itu tuh gue udah hampir nggak pakai sepatu yang memang tradisional lah istilahnya. Ada beberapa gitu, gue sempat beli Saucony ISO Freedom 2, ada reviewnya juga, sahabat aktif bisa cek, akan gue kasih linknya. So gue akan kasih first impression gue dari sepatu ini, mulai dari upper, midsole, hingga outsole-nya. Let's go! Kita mulai dari uppernya. Jadi uppernya ini kalau istilahnya Adidas, mereka menggunakan sebenarnya ini ya kain sock like seperti kaos kaki, yang mereka sebut dengan apa yang namanya prime knit. Jadi bukan Flyknit ya, Flyknit itu kan punya Nike, sedangkan ini adalah prime knit. Kualitas model materialnya sebenarnya sih hampir-hampir sama ya, hampir-hampir sama. Cuman gue ngerasa sih sepertinya prime knit ini lebih halus ya, lebih lembut, terutama di bagian depan nih. Kalau Flyknit itu memang dia stretch, tapi cenderung bener-bener ngepres, at least di sepatu Zoom Tempo Next Percent.
Tapi ini kalau kemarin gue sempat pakai, dia ya bener-bener rasanya kayak kaos kaki banget gitu. Bener-bener soft banget. Bahkan nggak tahu deh nih ada tali sepatunya, apakah banyak gunanya. Gue juga belum coba nih, gue belum coba pakai lari. Besok rencananya mau gue pakai lari karena tadi pagi hujan. Tali sepatunya looks promising. Ini mungkin anak Nike langsung oh ya gitu kan. Kayaknya agak beda. Ini lebih nggak mudah lepas nih kayaknya tali sepatunya nih kalau nanti dipakai. Gue akan kasih final judgementnya apakah lepas apa enggak nanti setelah gue wear tester ya, setelah gue pakai. Ya, di sini benar-benar tipis. Di bagian depan ada logo 3 stripe. Hanya di sini aja, jadi nggak seperti kas sepatu Adidas lainnya yang ada di samping sini. Benar-benar hanya di depan ini aja 3. Ada icon Ultra Boost di sini. Ikonik banget. Jadi sahabat aktif langsung tahu kalau ini adalah sepatu Ultra Boost, ini bukan sepatu Boost yang lainnya. Dari bagian upper ya ini lembut banget, sock like banget. Namun di bagian bawah ini lebih ada film layernya ya, jadi dia lebih kaku di sini, di depannya juga lebih kaku sebetulnya. Dan di bagian belakang ini ada heel counter ya istilahnya ya, untuk mensecure tumit kita nih istilahnya. Jadi di bagian dalam ini pun ada bantalan yang memang berguna untuk mensecure tumit kita. Nanti kita akan lihat apakah akan terjadi heel slipping atau malah nanti bagian tumit gua nih akan rubbing. Nanti kita akan lihat setelah gua pakai. Jadi uppernya dan warnanya juga asik ya. Gua sih personally suka gitu warnanya gitu. Mereka kadang-kadang nyebut ini adalah multicolor ya istilahnya kalau Adidas bilang ya. Mungkin nanti sahabat aktif bisa ngasih tahu di kolom komen apa sih warna Ultra Boost Uncaged Go ini. Tapi ya ini kayak multicolor antara orange, ungu, hitam dan ya biru gitulah. Dan ini kayak ada model kaos kaki gini nih. Kemarin sempat gue pakai ya kayak pakai kaos kaki gitu. Mungkin nanti kalau gue pakai kaos kaki lagi ya yang no show bakal keren kali kelihatannya, kayak nggak pakai kaos kaki bener. Oh iya, gue juga notice di sini lumayan ada lubang-lubang sebenarnya nih. Jadi very breathable kalau gue intip. Ya, ini juga ada lubang-lubang di sini nih. Jadi sepatunya pastinya very breathable banget bagian uppernya. Lanjut ke midsole-nya, of course midsole-nya nggak usah ditanya lagi, full length of Boost material. Jadi bagi beberapa sahabat aktif yang mungkin baru denger soal apa itu namanya Boost, jadi Boost ini adalah sole foam yang memang di-develop oleh Adidas dan mereka itu berpartnership dengan NASA. Jadi kalau gua nggak salah tuh material Boost ini digunakan di beberapa bagian pesawat ruang angkasa atau baju astronot. Gunanya adalah memang untuk memberikan endless energy return lah gitu. Dari beberapa sepatu Boost yang pernah gue pakai, yes definitely memang keempukan Boost ini gue akan bilang lu mesti nyoba buat tahu rasanya. So ya, full length Boost dan tebel banget. Gue lupa kelihatannya perbedaan antara tutu heel-nya ini sekitar 5 atau 8 cm. Mungkin nanti gue akan tulis di kolom komentar atau di video akan gue update berapa perbedaan stack height-nya ini. Tapi ya ini kelihatan tebel banget, ini kelihatan cushy banget. Di bagian outsole, of course Adidas sudah lama banget menggandeng Continental. Jadi outsole-nya ini full Continental rubber. Bahkan di sepatu Sub 2 Boost itu juga very grippy. Bahkan di saat hujan kita masih bisa lihat Boost-nya ini yang putih nih benar-benar full length sampai ke bawah. Jadi benar-benar full rubber, very secure dari depan sampai ke belakang. Dan ini agak sedikit keluar gini ya, asik gitu ngeliatnya sih, kayak ada spoilernya sepatunya. And then Adidas juga memiliki apa yang misalnya torsion system. Jadi torsion system ini sebenarnya ya kalau dibilang carbon plate sih enggak, tapi gunanya torsion system ini adalah sebenarnya memberikan springy effect sebenarnya. Jadi pada satu off
dia nggak benar-benar pure hanya mengandalkan gerakan kaki kita, tapi ada yang namanya torsion system ini yang juga membantu spring action pada saat kita toe off. Final verdict, gue suka banget sepatu ini dan gue benar-benar gak sabar untuk nyobain sepatunya. Gimana rasanya dipakai, nyamannya Boost, dan of course it's been a while, udah tahunan banget gua nggak pakai sepatu yang nggak berpelat karbon istilahnya gitu. Mulai dari Zoomfly dan ya beberapa sepatu lainnya. Jadi gue benar-benar mengantisipasi banget apakah ini senyaman atau gimana stride-nya, apakah gua akan merindukan striding cast, propelling effect cast sepatu-sepatu pelat karbon. Kita lihat nanti. Oke, itu aja initial review dari sepatu Adidas Ultra Boost Uncaged ini dari gua. Nanti setelah gua pakai beberapa kilometer dan ya beberapa lama, nanti gua akan juga tampilkan video reviewnya, apakah ini sepatu yang menyenangkan dan bagaimana sih rasanya setelah gua pakai. Nantikan juga ya videonya. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like, subscribe, dan share konten ini agar gue juga semakin bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai ketemu dan peace out.